Hari ini saya akan sharing gitu sifatnya tentang manajemen data dan informasi BIM pada manajemen konstruksi pembangunan gedung Universitas Nahdlatul Ulama di Yogyakarta. Sebelumnya ini juga merupakan pengalaman pertama bagi saya, khususnya mengimplementasikan BIM di manajemen konstruksi di fase pelaksanaan konstruksi. Berikut adalah penjelasan proyeknya. Nama proyeknya pembangunan Gedung UNU, kemudian kita berlangsung di tahun 2021 sampai 2023. Pemberi tugasnya ada dari Strategis Prasarana Cipta Karya PUPR, sedangkan pelaksana tugasnya ada dari PBBW Yogyakarta, penerima manfaatnya dari Universitas Nahdlatul Ulama, perencanaannya ada PT Hepsa, kemudian untuk konsultannya dari saya PT Cakra Manggilingan Jaya, kemudian dari kontraktor ada PT PP Urban. Lokasinya sendiri ada di Gamping, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Ini berikut ini adalah skop pembahasan yang akan saya jelaskan nanti. Ya, sekarang kita masuk ke gambaran umum BIM. Apa itu BIM itu ya? Nah, banyak yang mengira bahwa BIM itu hanyalah software atau BIM itu hanya aplikasi atau bahkan mengira bahwa BIM itu hanya 3D aja gitu. Tapi sebenarnya tidak sebatas itu. BIM kalau dari singkatannya yang kita tahu bahwa Building Information Modeling. Ada juga yang menyebutkan bahwa Building Information Management. Jadi dari situ kita tahu bahwa ada informasi di dalamnya. Informasi pada model dan informasi yang digunakan untuk manajemen gitu. Lalu secara singkat, BIM itu adalah representasi digital dari kondisi fisik bangunan dan lingkungan yang berisi data dan informasi. Kemudian BIM sebagai teknologi digital. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena BIM itu harus disupport oleh platform, software, kemudian aplikasi, ada service cloud, ada workflow dan lain-lain. Di mana nanti support-support tersebut akan menghasilkan output berisi data dan informasi yang akan kita kolaborasikan dan koordinasikan seperti itu. Nah, lanjut saya akan menjelaskan dokumen. Ada namanya dokumen EIR atau Exchange Information Requirement dan dokumen DEP, di mana dokumen EIR ini disebutkan dalam ISO 19650 atau yang kita sering sebagai panduan protokol adopsi BIM gitu ya. Disebutkan bahwa dokumen teknis implementasi BIM yang harus ada itu ada 4 sebenarnya, yaitu dokumen EIR, AIR, OIR, dan PIR. Nah, dokumen EIR ini sendiri sebenarnya adalah turunan dari dua dokumen PIR, Project Information Requirement, dan dokumen AIR atau Asset Information Requirement, di mana dokumen EIR ini dibuat oleh klien yang menjelaskan kebutuhan BIM yang akan diterapkan nanti seperti apa begitu, di mana akan disampaikan oleh penyedia jasa, dan penyedia jasa harus mampu mendefinisikan ulang tentang kebutuhan owner terkait implementasi BIM dan tentunya memastikan bahwa nanti dapat sesuai dengan kebutuhan terkait aset dan manajemen proyeknya gitu. Selanjutnya adalah dokumen BEP yang kita kenal sebagai BIM Execution Plan, di mana dokumen BEP ini adalah jawaban dari dokumen EIR gitu. Atau secara singkat, BEP ini adalah dokumen yang menjabarkan proses manajemen BIM dan informasi digital. Kan kita sudah tahu nih ownernya pengen apa aja gitu ya. Lalu di BEP ini dijelaskan bagaimana prosesnya kita untuk membuat implementasi BIM tersebut. Bagaimana alur workflow-nya, bagaimana personil yang terlibat apa saja, kapan pelaksanaannya, dan lain-lain. Termasuk koordinasi dan distribusi datanya. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan Open BIM. Yang kita tahu bahwa software BIM itu ada banyak sekali gitu ya. Ini juga terjadi di UNU, di mana basicnya MK adalah menggunakan ArchiCAD, kemudian basicnya kontraktor menggunakan Revit gitu. Jadi kita tidak perlu khawatir lagi tentang perbedaan software, karena dari organisasi Smart Building gitu ya, menyediakan layanan Open BIM sebagai jembatan untuk membuka perbedaan-perbedaan tadi gitu. Nah, dari Open BIM ini sendiri kita ada yang namanya
format universal gitu ya. Contohnya ada IFC, di mana ini merupakan industri foundation class. Nanti dia secara otomatis menyimpan model, menyimpan data berupa grafis dan informasinya ke dalam format universal gitu. Jadi kita dapat membuka model dari Revit atau dari ArchiCAD dalam format IFC seperti itu. Kemudian ada BCF atau BIM Collaboration Format, di mana di sini nanti merupakan format universal yang digunakan untuk mendeteksi clash analisis. Kemudian selanjutnya ada POBI, maaf itu saya salah tulis, yang merupakan Construction Operation Building Information Exchange, di mana nanti ini merupakan fase transisi dari pelaksanaan konstruksi akan ke tahap pelaksanaan pemeliharaan, di mana nanti data tersebut akan dikonekkan dengan komputer yang memiliki software IT management sehingga dokumen aset dapat terdokumentasi dengan baik. Selanjutnya Common Data Environment. Ini merupakan sebuah platform digital yang digunakan untuk mengumpulkan, mengelola, dan mendistribusikan data dan informasi ke seluruh tim proyek gitu ya. Tentunya dengan adanya CDA ini kita dapat berkomunikasi melalui satu data digital sehingga komunikasi dan koordinasi lebih efektif. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang latar belakang kenapa di proyek UNU ini menggunakan BIM. Ini yang sudah sering dibawakan oleh teman-teman, bahwa dijelaskan juga oleh Menteri PUPR, jika industri konstruksi merupakan industri yang penerapan teknologinya paling rendah dibandingkan dengan industri sektor lainnya. Kemudian selain itu kita juga mengangkat isu-isu yang sering terjadi di lapangan. Salah satunya ada gambar foton yang tidak sesuai, atau pekerjaan yang tidak melakukan superimpose gitu ya, tidak ada 3D modelnya sehingga tidak ada interpersepsi antar multidisiplin ilmu gitu ya, tidak saling terintegrasi. Kemudian sehingga masalah-masalah itu tentunya akan mengakibatkan reworks atau kerjaan ulang yang mengakibatkan tentunya penambahan biaya dan waktu. Selain itu kita juga kalau kita lihat dari roadmap-nya PUPR sendiri gitu ya, mereka juga sudah melakukan adopsi panduan BIM di tahun 2017. Selain itu juga di peraturan pemerintah nomor 16 tahun 2021 juga dijelaskan kalau bangunan dengan luasan minimal 2000 meter persegi dengan tinggi lantai minimal 2 lantai, di atas 2 lantai wajib menggunakan BIM. Selain itu juga di lampiran Permen PUPR nomor 9 tahun 2021 juga disebutkan bahwa BIM digunakan sebagai basis pengambilan keputusan dalam perencanaan, pelaksanaan pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran hingga pembangunan kembali gitu. Nah ini tahapan penerapan BIM UNU. Di tahap perencanaan kita sudah menerima dari PT Hepsa berupa 3D modeling menggunakan Autoring Revit gitu ya. Kemudian output BIM-nya itu sudah dalam format IFC gitu. Nah di sini tugas MK adalah mereview apa saja yang dokumen kita sudah dapatkan gitu. Nah di sini MK melakukan review gitu ya, meninjau kembali 3D modelnya. Ternyata kita menemukan perbedaan gitu ya, perbedaan di gambar 2 dimensi dan di gambar 3 dimensinya. Selain itu kita juga menerima bahwa ternyata model di setiap bidangnya itu geser gitu, tidak pada satu poin yang sama. Selanjutnya di tahap lelang, ini maaf saya ketukar nulisnya. Di tahap lelang itu disebutkan di KAK jika melakukan pengawasan dan penerapan BIM dan memiliki tenaga ahli BIM. Jadi di KAK-nya sendiri memang tidak dijelaskan personil seperti apa yang dibutuhkan, apakah setiap tenaga ahli harus memiliki sertifikat BIM atau bagaimana gitu, tidak dijelaskan. Kemudian di RKS-nya hanya dijelaskan BIM UNU berdasarkan PP nomor 16 tahun 2021. Nah yang kita tahu tadi di dokumen yang sudah saya jelaskan di awal, seharusnya jika kita akan menerapkan implementasi BIM di pelaksanaan, setidaknya ada dokumen EIR gitu ya. Nah, ini tidak ada. Kemudian salah satu cara untuk kita mensepakati apa saja implementasi BIM yang akan dilakukan, itu kita melakukan dengan pembuatan dokumen BEP, BIM Execution Plan.
sebagai dokumen pengendalian implementasi BIM. Selanjutnya di tahap konstruksi, sebagai MK, kita bertugas untuk mengawal proses kolaborasi dan koordinasi melalui satu sistem data. Apa saja yang kita kolaborasikan dan kendalikan gitu ya. Kita ada dua gitu. Jadi kita menyebutnya ada manajemen model dan isu dan manajemen data. Nah, di sini di pelaksanaannya kita nanti mulai mengimplementasikan berbagai software seperti software untuk clash detection, kemudian ada tracking model, tracking soft drawing, kemudian kita membuat isu. Selain itu untuk kolaborasi manajemen datanya kita menggunakan CDA. Nah, harapannya nanti di facility management di masa penyelenggaraan penerima manfaat atau dari pihak UNU dapat menerima 3D model yang sudah utuh gitu ya, beserta informasi dan datanya sehingga bisa dijadikan panduan atau manualnya nanti untuk masa operasi bangunan ketika sudah berjalan. Nah, ini timeline kegiatan BIM-nya. Kita serah terima di tanggal 20 Desember 2021. Kemudian Januari MK melakukan koordinasi termasuk ini review semua dokumennya. Kemudian di Februari kita sudah mulai melakukan koordinasi terhadap sinkronisasi implementasi BIM. Di bulan Maret kita sudah ada workshop pengenalan ISO 19650, kemudian pengantar CDA, dan di April ini kita sudah mulai dikenalkan BEP dan kita lanjut ada pelaksanaan CDA termasuk trialnya. Nah, di bulan Mei ini kita penyusunan BEP dan sekaligus disahkan bersama gitu. Selanjutnya kita mulai jalan secara penuh kolaborasi BIM-nya hingga masa proyek berakhir. Nah, tujuannya apa sih kita ngapain menggunakan BIM gitu ya? Karena kita memang sudah menerima, kebetulan sudah ada modelnya gitu ya. Jadi kita tidak lagi memaksakan orang untuk menggunakan imajinasi spasialnya gitu. Tidak perlu lagi menggunakan imajinasi, oh di sini tinggi plafonnya sekian, lalu di atasnya kira-kira ada ducting, ada pipa, kira-kira cukup nggak ya gitu ya. Kita tidak lagi melakukan itu, tapi langsung saja kita bisa melihat modelnya gitu ya. Selain itu juga kita melakukan super impuls gitu ya. Semua bidang kita integrasikan sehingga kita dapat mendeteksi clash lebih awal. Nah, secara keseluruhan berikut tujuan BIM-nya di setiap fase kegiatan. Tentunya jika di tahapan plan and design kita memudahkan untuk pola berpikir ya, dan tentunya akan kita dapat mendeteksi kesalahan lebih awal. Sedangkan di saat pelaksanaan tentunya kita dapat menyelesaikan isu dari clash detection itu lebih cepat. Kemudian kita dapat berkoordinasi, berkolaborasi dengan efektif karena menggunakan satu data digital gitu yang kemudian integrasi semua disiplinnya sudah lebih komprehensif dan compact gitu. Kemudian kita ada cost evaluation untuk studi komparasi. Selanjutnya untuk di operate manajemennya nanti ketika masa pemeliharaan ya sebagai database yang sudah akurat. Kemudian saya akan menjelaskan gambaran umum BEP, keluaran kegiatan, kendala dan manfaatnya. Nah, ini contoh BEP yang ada di UNU gitu ya. Jadi sifatnya ya seperti dokumen pada umumnya, tapi sangat lengkap gitu ya. Ada informasi proyek, ada gambaran umum. Gambaran umum nanti termasuk tujuan, latar belakang, manfaat, kemudian peraturan yang melandasi itu apa gitu. Kemudian ada lingkup kegiatannya, output BIM apa saja yang akan dikeluarkan, dan bagaimana alur workflow-nya gitu ya. Termasuk nanti kita juga mensepakati personil yang terlibat siapa, kemudian penamaan dokumennya bagaimana, terus waktu pelaksanaannya kapan gitu. Dan itu disahkan bersama dari setiap perwakilan instansi menjadi dokumen acuan implementasi BIM. Nah, ini adalah keluaran kegiatan dan apa yang setiap stakeholder lakukan gitu ya. Di workshop persiapan itu dilakukan oleh semua stakeholder yang terlibat. Itu ada pemberi tugas dari Dirjen Prasarana PUPR, kemudian ada pelaksana tugas dari BPBW, penerima manfaat dari UNU, perencana, MK, dan kontraktor. Nah, di sini kita dikenalkan tentang ISO 19650
kemudian dokumen EIR dan BEP, pengenalan software CDE, dan training. Nah, keluarannya kita mensepakati BEP menjadi konsensi masa konstruksi dan trial CDE gitu ya. Kemudian kolaborasi, koordinasi BIM model itu kita lakukan setiap minggu, seminggu 1 kali, itu di mana sebagai tenaga ahli BIM gitu ya, mencari masalah melalui model dan mengintegrasikan dengan gambar Forcon gitu. Jadi apa saja yang tidak hanya Forcon sih, tapi soft drawing juga. Ketika ada sebuah perbedaan atau sebuah clash, itu kita angkat di rapat koordinasi. Ini ada tracking model dan soft drawing, dan keluarannya adalah soft drawing karena tadi ada isu dan penyelesaiannya kita selesaikan di rapat kolaborasi dan koordinasi yang setiap minggu sekali sebagai acuan untuk pembuatan soft drawing. Kemudian ada surat instruksi jika dibutuhkan, kemudian model nanti juga mengikuti perubahan yang disepakati bersama. Kemudian untuk kolaborasi dalam CDE-nya itu juga kita lakukan. Kemudian apa saja outputnya gitu ya, outputnya semua dokumen administrasi yang meliputi seperti material approval, kemudian izin pekerjaan, soft drawing, kemudian ada RFI, meeting, itu kita juga lakukan di dalam satu data gitu ya. Keluaran kegiatannya berupa form digital itu untuk laporan, kemudian dokumen pengajuan digital itu yang sifatnya butuh persetujuan, dan undangan dan non toleransi itu misalnya untuk meeting gitu, dan soft drawing. Manfaatnya ada BEP itu apa gitu ya? Manfaatnya tentunya kita akan mendisiplinkan semua instansi karena kita sudah tahu perannya apa, tanggung jawabnya bagaimana. Yang kedua, setiap instansi sudah mendelegasikan timnya sesuai dengan keahliannya dan dengan kesanggupan teknologi yang disepakati. Yang ketiga, kita dapat membuat alur workflow sesuai dengan organisasi ya gitu ya, workflow sesuai organisasinya masing-masing. Yang keempat, kita dapat mengatur sejauh mana implementasi BIM yang akan dilakukan sesuai dengan kesanggupan, misalnya biaya dan teknologi yang akan dipakai. Kendalanya, seringkali kita temui nama yang ada di lapangan dengan nama ada yang di struktur organisasi itu berbeda gitu ya. Contohnya di UNU sendiri pun tidak ada disebutkan personil BIM, adanya CAD operator seperti itu. Jadi sehingga kita harus membuat organisasi yang baru dan itu kita cantumkan di BEP, organisasi untuk menjalankan kolaborasi BIM. Yang kedua, alur workflow yang begitu kompleks sehingga kita tidak bisa memasukkan semua kegiatan itu dicantumkan di BEP. Contohnya yang tidak kita masukkan adalah addendum atau CCO, proses CCO ya. Yang ketiga adalah membutuhkan waktu karena BEP ini harus dibuat bersama oleh semua instansi dan setiap keputusan itu melibatkan semuanya. Nah, ini saya lanjut ke implementasi Common Data Environment-nya. Nah, bagian yang sebelah sini itu merupakan struktur organisasi bagaimana kita berkolaborasi gitu ya. Terlihat dari bagian ini bahwa kita berkoordinasi dengan cara yang tidak ruwet. Semuanya saling terhubung, terintegrasi dalam satu sistem data. Di sini kita ada paling atas itu adalah pemberi tugas, itu ada 7 personil. Kemudian dari MK itu ada 5 orang. Kemudian dari penerima manfaat ada 2 orang. Kemudian dari PT Hepsa ada 2. Kemudian dari kontraktor utama ada 6 orang. Nah, di dalam CDE ini, dari 25 personil tadi, kita ada namanya maternity level kolaborasi atau level batasan, peran dan batasan gitu ya. Nah, mungkin sifatnya juga dalam CDE ini kita ada perubahan metode kerja. Contohnya di MK itu ada 5 orang, yaitu ada 1 tim leader, kemudian 1 koordinator pengawas lapangan, 1 BIM manager, 1 BIM koordinator, dan 1 lagi tenaga ahli. Tenaga ahlinya kami pilih tenaga ahli arsitek. Sedangkan nanti jika ada sifatnya butuh rekomendasi atau ada dokumen yang masuk
di tenaga ahli lainnya ada sifatnya shifting gitu ya, atau pergantian orang menggunakan satu akun gitu. Dan di dalam CDE ini kita ada peran dan batasan, di mana 25 orang tadi sepakat untuk membuat apa saja tugasnya dan batasannya gitu. Yang pertama, itu ada pengamat atau watcher, di mana dia sifatnya hanya bisa memonitoring dan mengawasi jalannya proyek. Kemudian kontributor, di mana dia melakukan pengajuan dokumen dan mengupload dokumen. Selanjutnya peninjau atau reviewer, dia melakukan evaluasi, kemudian melakukan review, dan memberikan saran dan rekomendasi terhadap dokumen, baik dokumen digital maupun isu, dan termasuk laporan gitu ya. Kemudian pengesah atau validator, itu sama fungsinya, hanya saja ada fungsi tambahan yaitu sebagai validasi. Dia memvalidasi atau menandatangani dokumen. Selanjutnya, MIPI Manager, dia bertanggung jawab untuk membuat alur workflow dan memastikan bahwa koordinasi di dalam CD ini berjalan dengan baik.